warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim reviewer. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Hudriya Sahabuddin bersama dengan tim peneliti. Judul kami yang kami ajukan adalah inovasi rumah kreatif desa dalam pengembangan desa wisata. Tentunya kami bekerjasama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boleh Mandar. Kemudian berangkat dari urgensi dan permasalahan dari proposal kami adalah kami melihat program prioritas pertama di semua wilayah adalah pengembangan pariwisata. Nah, khususnya di Kabupaten Boleh Mandar itu visi misi dari RPJMD tahun 2019-2024 yaitu mengupayakan penguatan kemandirian ekonomi berbasis wilayah, di mana di dalam visi misi ini dibutuhkan pengembangan desa wisata sebagai desa mandiri. Tentu itu harapan kami dan harapan dari Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Kemudian dalam menentukan kebijakan tentunya diarahkan kepada peningkatan SDM, kemudian peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tentunya dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, setelah hasil diskusi kami terkait dengan visi misi RPJMD tahun 2019-2024 dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu melihat permasalahan khususnya di bidang pariwisata, kurangnya variasi aktivitas wisata yang sehingga menyebabkan wisatawan itu jenuh untuk berkunjung kembali ke tempat wisata. Nah, yang kedua tentunya belum terdapat cenderamata khas kearifan lokal. Jadi di desa ini belum ada cenderamata khas yang bisa ditunjukkan di desa ini. Nah, kemudian yang ketiga tentunya peningkatan sumber daya manusia yang belum memiliki keterampilan yang memadai. Nah, yang keempat belum memiliki pengetahuan teknik pemasaran. Jadi mereka belum mempunyai pengetahuan atau kapasitas terkait dengan pengetahuan bagaimana memasarkan produk-produknya. Nah, selanjutnya setelah hasil diskusi kami itu ada 6 inovasi rumah kreatif desa. Yang pertama, kita akan memunculkan ikon yang baru yang tentu akan berbeda dengan desa wisata yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita membuat tempat produksi atau rumah produksi. Yang ketiga, bagaimana proses inkubasi produk desa di mana tentunya akan ada pembinaan UMKM. Yang keempat adalah tempat pemasaran. Nah, tempat pemasaran. Yang kelima adalah tempat pelatihan. Rumah ini akan menjadikan tempat pelatihan di mana nanti para UMKM akan diberikan pembinaan-pembinaan di dalam memasarkan dan sebagainya ataupun membuat produk-produk. Dan yang terakhir adalah rumah kreatif ini akan dibuatkan website tersendiri agar lebih memudahkan memasarkan produk dan sebagainya. Nah, adapun program ini tentunya sudah sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Unasman atau kampus kami sebagai kampus yang dimana program pembinaan khususnya pembinaan pariwisata sesuai dengan peta jalan yang telah kita buat ini, peta jalan inovasi di tahun 2021-2022 itu kita sudah menjalankan program PUMD, program Unasman Membangun Desa. Ada beberapa item kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2023 kembali membuat rumah kreatif rumah kreatif desa, di mana tempat ini nanti akan menjadi tempat untuk membina para
UMKM dan sebagainya. Dan tentunya program ini akan berkelanjutan sampai pada tahun 2024 atau 2025. Nah, adapun manfaat dan dampak, ya pastinya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata akan merasakan peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian khususnya juga di pedesaan, tentu juga akan mendapatkan peningkatan ekonomi kreatif di desa, dan desa wisata, dan akan menjadi desa wisata di mana akan menciptakan lapangan kerja, kemudian peningkatan wisatawan di desa wisata, dan ketika PAD-nya meningkat ataupun berhasil meningkatkan PAD, tentunya akan menjadi desa yang mandiri dan tentu akan menciptakan produk-produk cenderamata yang khas sesuai dengan kearifan lokal. Nah, dampak terhadap mahasiswa karena tentunya kita melibatkan beberapa mahasiswa dan dosen untuk bisa bersinergi bersama-sama menjalankan program ini. Kampus akan merasakan manfaatnya, khususnya mahasiswa kita akan mendapat pengalaman di dalam membina UMKM dan sebagainya. Dan kemudian dampak khusus terhadap perguruan tinggi yaitu pelaksanaan IPU-nya, IPU 2, IPU 3, dan IPU 5. Nah, tentu harapan kami di dalam presentasi ini, presentasi proposal kami, tentunya harapan kami mendapat bantuan dari Kemendikbud dalam program pelaksanaan matching fund atau Kedareka. Sekian presentasi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.